Fangi, itu lo apa bukan? Gue tanya kayak begitu buat mastiin bang. Nah, ternyata dia jawab, ya kan? Dia nyebut nama gue kok, dia nyebut nama gue. Lo di mana? Kok gue ada di sini? Gue mau pulang. Tolong. Posisi Fangi tidur nih? Fangi tiduran, nggak bisa duduk bang. Nggak bisa duduk? Nggak bisa. Terus ketariknya gimana? Jadi kayak tiba-tiba tangannya kenceng aja begini langsung nggak. Sambil tidur kayak gitu? Iya. Sering? Seperkian detik. Ntar kalau nggak lagi ketarik, pasti ini digigit lidah digigit. Gak terasa, kita udah ada di minggu-minggu terakhir dari spesial konten ulang tahun RJ5. Nah, seperti janji gue di awal, akan ada giveaway utama di periode terakhir nih guys. Kita bakal ada giveaway nih dari Mito berhadiah oven. Langsung aja kalian bisa ikut giveaway-nya. Full yang lebih jelas ada di bawah deskripsi. Di part sebelumnya. Salah satu petugas jalan tol, PJR segala macem, itu nelpon ke rumah. Karena katanya orang yang dia tanyain itu bingung, itu linglung. Jadi ditanya rumah kamu di mana, nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Jadi dia diem begitu. Nah dari situ barulah mulai keanehan yang dilakuin sama Fangi. Nah habis dari kejadian itu akhirnya kan dibawa pulang tuh. Udah habis itu dia nggak boleh kerja lagi bang, karena takutnya ntar di tengah jalan dia begitu lagi. Itu gitu masih tuh gimana maksudnya? Tiba-tiba nggak sadar diri aja katanya. Pas udah pulang dari Gunung Guntur. Iya. Ini lagi di mobil. Dia kan lagi nganterin barang apa gitu kan, dia dapat kerjaan lagi serabutan. Nah kalau dari petugas yang jaga jalan tol, ini mobil udah ada di bahu. Tapi dia diem aja. Pingsan enggak gitu kan, ditanya dong sama PJR kan, biasanya kalau berhenti lama kan didatengin bang. Ditanya, nah itu dia nggak jawab, nggak bisa jawab, kayak orang bingung. Makanya dipinjam telepon yang ngabarin ke rumah. Gitu, gue dapat kabarnya kan begitu tuh. Nah selesai itu, dari situ banyak lagi kejadian-kejadian aneh. Kayak dia lagi dengerin ngaji-ngaji, itu sama dia malah diledekin, dibecandain. Kayak subhanallah segala macam kan, suka kadang ada itu kan, sama dia malah diledekin. Ledekin apa? Bercandain, jadi kayak ya lo tetap zikir tapi zikirnya tuh dibecandain, dibelok-belokin. Gue juga nggak ngerti detailnya kayak gimana, pokoknya dia bilang begitu sambil baca sambil dia ketawa-ketawa apa segala macam. Nah semenjak dia sakit kayak begitu juga dia nggak pernah mau nyentuh nasi bang. Ketika ditawarin makan dia selalu bilang udah makan, udah tadi udah makan. Nah terus kalau pas dia lagi ingat dia suka ngeluh, katanya sih dia suka ngeluh. Tapi teman-temannya cuma bilang enggak, lo cuma kecapean kali, udah istirahat aja. Semenjak yang dia di jalan tol itu, dia kadang bilang gue kenapa sih itu. Tapi teman-temannya kayaknya enggak, mungkin masih pada awam di hal yang kayak begitu kan bang, jadinya dia cuma bilang udah istirahat aja. Terus salah satu temannya ini juga pernah bilang tangannya ini kadang kejang-kejang. Kayak dia mau ngambil waktu itu kalau nggak salah dia ngeliat si Fangi ini mau ngambil kunci motor, tapi tiba-tiba kunci motornya jatuh, terus tangannya kejang-kejang begitu. Begitu. Itu kumpulan cerita yang gue dapet dari teman-teman di situ ya bang. Jadi banyak banget ya keanehan yang terjadi setelah si Fangi pulang pendakian. Iya bener. Nah habis itu kita lanjut lagi ke bapak-bapak yang tadi akhirnya berhasil metik kelapa. Gitu kan dia kalau nggak salah gue bilang, kalau nggak salah gue dengar tuh itu kelapa nggak boleh jatuh. Jadi ketika orangnya manjat metik kelapanya ini nggak boleh jatuh. Versinya dia sih begitu.
ya kan nggak boleh jatuh. Akhirnya udah turun, dapat 3 biji kelapa, dibuka. Nah ini ntar sembuh nih, diminumin, dipaksa minum ke si Fangi. Padahal sampai saat itu Fangi aja masih seperti biasa ya bang, jadi sepersekian detik tuh dia ketarik begitu dah pokoknya dah. Posisi Fangi tidur nih? Fangi tiduran, nggak bisa duduk bang. Nggak bisa duduk? Nggak bisa. Terus ketariknya gimana? Jadi kayak tiba-tiba tangannya kencang aja begini nih langsung sambil tidur kayak gitu? Iya. Sering? Sepersekian detik. Ntar kalau nggak lagi ketarik, pasti ini digigit, lidah digigit. Pokoknya kayak begitu. Itu nggak ada kejadian yang lainnya. Pasti selalu begitu. Ntar ketarik, nah akhirnya udah dia siapin kelapa, diminumin sama si orang ini. Diminumin, udah nih, udah. Ntar dikit lagi juga sadar. Kita kan di ruangan itu, di rumah itu langsung pada hening ya bang. Maksudnya, gue juga pengen Fangi sembuh gitu. Makanya gue juga lihat, semoga sembuh gitu kan. Kita lihat dia nggak ada reaksi, nggak lama balik lagi kayak begitu. Tetap nggak sadar juga. Habis itu gue nggak ngerti, gue nggak perhatiin lagi si orang ini gimana segala macam. Tahu dia orang keluar aja. Ya kan, yang gue sayangin saat itu banyak banget orang yang katanya bisa nih, tapi kok kayaknya gue lihat teman gue ini kayak kelinci percobaan bang, ya kan? Coba kali aja sembuh nih pakai begini, coba sembuh gitu. Dan itu ada beberapa orang, gue nggak ngikutin lagi. Barulah dari tim temen-temennya Fangi yang naik gunung, dia tuh cerita. Jadi ketika dia naik gunung, ada kalau nggak salah 25 orang. Dan itu kepecah, ada yang dari timur, ada yang dari barat, daerah Pekayon, dan ada tambahan dari Tambun, gitu kan. Mereka diskusi, gue nggak tahu ceritanya juga dari mana. Pokoknya gue dapat cerita di situ. Salah satu temannya tuh ada yang udah ngubungin Kuncen, ya kan. Ngubungin Kuncen, mereka ceritain tentang sakitnya si Fangi dari A sampai Z mungkin. Terus si Kuncen ini nyaranin, ya sudah, balik saja lagi kemari, lalu bertemu dengan saya. Kuncinya bilang begitu. Kalau nggak salah 6 apa 7 orang gitu. Dia mau balik lagi ke sana, mau ketemu Kuncen. Nah si Kuncen ini minta 1 buah telur. Nah di situ gue langsung bilang sama mereka, bukannya gue so tahu atau enggak mau ikut campur, tapi sepengalaman gue, ketika lo udah ngasih sesuatu yang Kuncen minta, itu sama aja tanda jadi bang. Tapi kan di sini yang bisa dijadiin tanda jadi itu nggak semua barang. Jadi mungkin kalau gue bisa ngomongnya sedikit, yang kasarnya bisa jadi tanda jadi itu kayak telur, ikan, ayam. Itu biasanya dipakai buat praktek-praktek pesugihan. Itu. Maksudnya ini tanda jadi apa? Nah tanda jadi di sini kan, kalau gue sih, yang gue tangkep ya, gue nggak ngerti dan mereka ngobrol gimana dah. Ketika lo sakit, Kuncennya bilang kan, ya udah kemari aja, jangan lupa bawa 1 telur, 1 biji, 1 butir. Ketika udah dapet, dinego lagi nih sama makhluknya bang. Ya udah yang ini tolong di ini aja nih, udah nih, deal, bisa meninggal. Kita kan nggak tahu negonya. Yang tahu perjanjian isinya kan cuma si Kuncen sama si makhluk. Nah ini tanda jadinya, persembahannya telur. Lu mikirnya begitu? Iya, karena tiga ini dari tahun ke tahun tuh nggak pernah berubah sih bang. Soalnya ada perlambangannya semua. Kalau mau dibedah satu-satu gitu kan. Kalau lo ngasih ayam artinya apa, kalau lo ngasih ikan artinya apa, lo ngasih telur artinya apa. Dan malam itu gue tahan. Ya kan gue ceritain, gue jelasin. Kalau sepengetahuan gue, itu tanda jadi. Kalau gue sih mohon banget nggak usah. Ya kan walaupun kita sama-sama usaha, masih ada cara yang lain deh, coba deh. Gue gituin kan, mereka tetap mau berangkat, gue juga udah nggak tahu di situ gimana. Akhirnya kita pulang nih. Karena udah nggak kondusif di sana, udah nggak kondusif sih. Gue juga mikirnya kasihan si Fangi kan, banyak orang terus.
Tapi sebelum gue balik, yang gue tahu mereka ini sih nggak jadi jalan. Nah jadi pas kita balik, akhirnya gue ngobrol lagi sama adik ipar gue sambil ngopi. Bang, kayaknya nggak kayak gitu deh. Coba deh, tolong deh lo lihat deh jalurnya, apanya segala macem. Di dunia yang kayak beginian kan punya jalur ya bang. Gue waktu itu nulis di Kaskus, gue cerita di sama Awe, mungkin nggak terlalu detail tentang hal yang kayak begitunya. Jadi gue cuma bilang, gue berdoa, terus tahu-tahu dapat gambaran begini. Di situ gue lihat Fangi lagi ada di sebuah curug, Fangi sama teman-temannya. Kalau bisa gue gambarin curugnya itu agak sedikit bundar bang. Ada sebuah air terjun tapi airnya nggak begitu kenceng, nggak begitu deras. Jadi airnya cuma biasa aja. Curugnya juga nggak begitu gede. Di situ lagi pada mandi-mandi, Fangi sama teman-temannya. Karena gue kenalnya cuma sama Fangi dan gue dapet gambarannya juga cuma Fangi. Di situ gue lihat Fangi nggak ada ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh sih, cuma bercanda, berenang, berendam, ngobrol. Tapi emang ada salah satu temannya Fangi, dia agak hitam ya orangnya bang, agak hitam, tinggi, rambutnya ikal, keriting, ikal, agak panjang. Nah dia nemuin sebuah batu di situ. Bentuknya itu batu-batu kayak batu-batu alam begitu, tapi warnanya bening agak keungu-unguan. Dan di situ gue lihat dia ngambil, mungkin karena bentuknya bagus kali ya, dia ambil, dia kantongin, dia pegang. Ngecek jalur itu kan pakai energi bang, pakai tenaga maksud gue. Karena gue mampunya cuma sampai situ, akhirnya kita stop. Besoknya dari beberapa bukti yang gue pegang, hasil gue lihat semalam, gue datangnya ke rumah itu. Dan pas nyampe rumah itu emang ada adiknya dan beberapa temennya lagi jagain Fangi. Seperti biasa kalau ada orang yang baru, ntar dia nanya tuh, bang ini gimana sih bang kalau menurut lo bang? Ini itu. Maksudnya gimana? Si Fangi nanya gitu? Enggak, teman-temannya. Bang ini sebenarnya sakit apa sih bang? Itu. Nanya ke lu? Karena kan emang udah ada beredar cerita tuh, gue ngasih penjabaran kemarin begini gitu kan. Terus orang itu datang, gue bilang itu nggak bakalan bisa. Nah akhirnya gue ngobrol lagi, gue kumpulin tuh teman-temannya, kalau nggak salah ada 5 sama orang yang selalu sama si Fangi. Gini duduk, kemarin gue habis ngeliat ini gitu kan, gue ngalihin ya bang, maksudnya gue nggak bilang gue ngecek ini enggak. Ada nggak sih di antara teman-teman lo yang naik gunung yang orangnya seperti ini? Jadi gue nyebutin ciri-ciri, gue bilang orangnya hitam, orangnya ini gitu kan. Nah yang ini nanya ke teman-temannya, yang ini nanya ke teman-temannya, karena kan 25-26 orang ya bang. Ntar deh bang, coba bang gue tanya dulu. Dia ngeluarin foto. Ada nggak bang di sini? Kata salah satu temannya itu. Gue cengin satu-satu. Oh nggak ada nih. Gitu kan. Jadi beberapa foto nih masuk ke gua, dikasih lihat ke gua maksudnya. Terus gua lihat satu-satu nggak ada yang mirip ciri-ciri bang. Abis itu nggak tahu foto dari mana nih, dia juga ngasih. Nah di situ ada ciri-ciri orang yang gua lihat, ciri-ciri orang yang gua lihat ada. Gua bilang, nah ini nih, kayaknya ini. Karena ketika orang-orang ini lihat, dia bilang bang itu mah kelompok dari Tambun. Jadi dia bilangnya begitu pertama ya bang. Bisa nggak, sorry nih, orangnya disuruh datang kemari. Gue bilang, soalnya ada yang mau gue tanya. Gitu kan, pada penasaran bang di situ kan, mau nanya apa bang? Enggak, kalau yang gue lihat sih, ini orang kayaknya ngambil batu deh bang. Gue tanya begitu. Nah itu mulai rame bang. Karena yang punya nomornya ini tuh cuma, siapa waktu itu ya? Kalau nggak salah cuma 1 orang. Nah orang ini lagi nggak ada nih. Jadi kita harus nelpon ke temennya biar nyampe kemari kan. Jadi itu kumpulan orang-orang berkumpul dalam mendaki aja ya? Iya. Nggak kenal satu sama lain tadinya? Ada yang emang kalau dia dari barat gitu ya. Kumpulan kelompok-kelompok. Dan yang dari Tambun ini sedikit yang kenal. Maksudnya dia ngikut join saat itu doang. Gue duduk lagi samping si Fangi.
dan nggak ada perubahan sama sekali. Gue juga bingung. Lagi gimana Bang itu? Pas gue datengin itu dia kayak biasa, cuma disarungin doang Bang. Dia cuma disarungin, masih terus kejang-kejang nunjuk-nunjuk ke atas. Nunjuk gimana? Nunjuk-nunjuk begini, begitu. Jadi kayak orang apa sih, dia kayak mau manggil apa gitu, mau narik apa gitu. Ya gue sebagai temen ngeliat keadaan yang kayak begitu kan, gue sedih mau bantu tapi gue nggak bisa. Itu kan gue nggak tahu harus gimana. Akhirnya ya gue cuma bisa berdoa, ya Allah semoga aja kasih tahu sesuatu, gue harus kayak gimana. Apapun itu bakalan gue lakuin kok. Yang penting teman gue bisa sembuh, bisa selamat gitu kan. Nah tiba-tiba aja gue dapat sebuah gambaran Bang di situ. Ya kan di situ gue ada di depan sebuah goa. Goanya itu nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi pas banget. Ini gue berdiri di depannya, sini ada goa. Dan itu gelap. Ya kan, dan itu gelap. Gue buat ngeliat ke dalam aja nggak bisa karena gelap kan. Tapi gue ngerasa di ujung situ tuh kayak ada orang. Kayak ada, ya kalau lo gelap tapi ada sekelibet gerak-gerak begitu kan. Terang remang-remang deh, begitu deh. Nah karena gue ngeliat sesuatu di situ, gue coba manggil karena feeling gue tuh itu si Fangi gitu kan. Gue bilang, Fangi, itu lo apa bukan? Gue tanya kayak begitu buat mastiin Bang. Nah, ternyata dia jawab, ya kan? Dia nyebut nama gue kok, habis itu, lo di mana? Kok gue ada di sini? Gue mau pulang. Tolong. Nah gue lihat juga di sekeliling itu goa, itu tuh kayak ada makhluk-makhluk begitu, tapi yang emang paling jelas tuh ada di sebelah kiri Bang. Jadi gue kayak ada lihat sosok di sebelah ini, misalnya goa, sebelah sini tuh kayak ada yang berdiri gitu. Waktu itu feeling gue ya, maksudnya itu tuh ada di Gunung Guntur. Karena lu mikir yang batu tadi ya? Iya. Sosok apa yang lu lihat di goa itu ada? Karena itu gelap Bang, gelap terus juga warnanya cuma hitam putih begitu aja. Itu nggak terlalu jelas Bang, tapi dia tingginya itu kayak seukuran orang dewasa. Pas ada di sebelah kiri ya, dia nggak di dalam gua, nggak. Dan gue yakin itu kayaknya si Fangi Bang. Soalnya kan dia ngerespon dan suaranya itu kayak, bukan kayaknya, emang itu suara si Fangi. Setelah lihat gambaran itu Bang, tiba-tiba gue kayak ditarik balik. Kalau lagi kayak gitu tuh biasanya tuh abis itu palanya langsung pusing Bang. Jadi kayak lo dibetot balik ke belakang begitu kan, gue balik ke situ. Gue sadarin lagi gue lagi duduk di tempatnya Fangi, di depan gue Fangi, di sini anak-anak yang lainnya segala macam. Nah ngeliat gambaran itu antara gue mau cerita atau enggak. Pertama yang gue pikirin tuh. Soalnya kan kalau yang hal-hal kayak begini kan gampang banget dihasut ya Bang. Maksudnya ya Bang, kita kan hidup berdampingan nih. Ada makhluk ini kan juga ada tingkat-tingkat kasta-kastanya. Ada yang bisa dia pengalihan buat kasih sebuah gambaran yang lain, sesatin jalan dengan gambaran-gambaran yang lain. Nah jadi saat itu gue langsung, yang gue pikirin, gue ceritain apa enggak. Ini yang gue lihat benar apa enggak. Pertama-tama kayak begitu dulu. Nah jadi sambil gue pikirin itu, tiba-tiba temen naik gunungnya si Fangi nih ada yang ngasih kabar. Bang, orang yang lo sebut tanda-tandanya, ciri-ciri di foto itu, dia ngerespon. Jadi dia bilang, iya, dia nemu batu. Dia bilang begitu kan, habis itu, terus mana batunya mana? Mana batunya mana? Gue bilang, lo bawa turun apa enggak? Dia cerita, ketika sampai di tengah jalan, jadi mereka turun dari Guntur ini kan biasa ngejegat lagi Bang. Karena rombongan ya. Pas di situ dia baru ngeh kalau dia dapat batu, dikantongin, pas dia cek lagi ternyata batunya nggak sesuai sama yang pertama kali dia ambil. Kalau versi dia sih batunya katanya jadi jelek. Karena batunya jadi jelek, di tengah jalan dia buang. Nah di situ sempat rame lagi tuh Bang. Karena gue udah bilang semua kejadian ini karena ini. Karena batu yang dia ambil. Nah mereka mau batunya ini balik.
Ya tapi kan batunya udah dibuang ke jalan bang, gimana bang? Masa iya gara-gara batu sampai kayak begini, gitu kan? Gak, lu taunya mereka pengen batu tuh dari mana? Soalnya kan pas lagi rame makhluk itu, dari kemarin kan emang rame ya rumahnya Fangi ya. Nah pas gue dapet gambaran dia ngambil batu, ini kan makhluk-makhluk yang di depan rumah Fangi ini tetap standby. Nah gue coba negosiasi, gue coba nanya sama dia, lo kenapa sih ngambil temen gue? Kenapa sih emang teman gue bikin masalah? Itu gue adain tanya jawab kayak begitu bang. Nah terus dari hasil info-info yang gue dapet, gue juga bilang sama dia, lo ada kehilangan barang ya? Bentuknya kayak begini nggak? Bentuknya kayak begini nggak? Gue tanyain itu ke makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumahnya si Fangi. Nah ternyata makhluknya emang bilang, iya. Walaupun gue udah ngasih penjelasan ya bang, maksudnya kan yang ngambil bukan ini, bukan teman gue nih. Kenapa lo nggak datengin orang yang ngambil batu? Teman gue kan nggak salah. Nah di situ dia nggak jawab apa-apa. Dia cuma ngegesin balikin barang gue. Kasarnya gitu ya bahasa kita ya, walaupun ngomongnya agak belibet kalau bahasa dia tuh. Intinya balikin barang gue. Baru temen lo selamat. Dia selalu ngancam kayak begitu. Nah habis itu kita balik lagi, karena gue dapat gambaran di mulut gua itu kan kalau buat nyampe ke arah sana gue juga nggak tahu gimana. Pokoknya waktu itu gue cuma, ya Allah gue mau ngeliat lagi tempat itu. Tolong kasih tahu ada apa di situ kenapa gitu kan. Tahu jalan lagi tuh. Kadang-kadang kalau orang-orang bilang sih itu namanya nerawang ya. Tapi gue bilang itu nggak nerawang, soalnya gue nggak tahu itu daerahnya ada di mana. Itu gue ada di mana gue nggak tahu. Jadi gue cuma minta, gue pengen ngelihat lagi tempat yang itu tuh. Coba gue mau ke situ lagi, gue mau ngobrol lagi sama Fangi. Dapatlah ke arah situ lagi tuh. Dapat ke arah situ, gue masih nanya lagi, gue masih yakin, gue masih mastiin, lo Fangi kan? Dia bilang iya bang. Dia bilang iya, gue mau pulang. Ini ada di mana sih? Gue mau pulang, tolong gue. Ya kan? Tapi anehnya ketika gue masuk, taruh depan ini mulut gue bang. Gue jalan ke arah sana, itu nggak pernah nyampe ke mulut guanya ini. Jadi kayak gue jalan, dianya juga jalan. Begini. Nggak nyampe, maksudnya kalau gue jalan kan gue nyampe dong ke mulut gue. Ya gue bisa ngeliat di dalamnya apa tuh. Jadi goanya tuh kayak jalan? Iya. Antara ini guanya jalan atau enggak gue jalan di tempat. Pokoknya gue pengen maju begini aja, ini kayaknya udah segini aja jaraknya. Terus gue minta dia yang keluar juga nggak bisa. Gak bisa, gue takut gelap di sini. Terus dia sempat bilang sakit. Jadi kayak lo abis disiksa gimana sih, suara orang abis dipukulin apa segala macem. Ya kayak begitu. Ya kan gue nggak ngerti lagi harus gimana. Akhirnya gue balik tuh. Kalau namanya ketarik kayak begitu kan nggak bisa diprediksi. Gue mau pulang. Enggak, kebetot balik aja. Gue langsung sadar ada di situ lagi, maksud gue tuh. Gue udah kecapean, gue nggak ngerti lagi harus gimana. Di situ, terus ada ibu-ibu yang datang. Gue nggak tahu itu ibu-ibu dari mana. Pokoknya dia minta sesuatu, ngomong langsung ke keluarganya si Fangi. Ya. Jadi gue lagi duduk di sini sambil diskusi harus gimana. Ini orang datang, gitu kan? Tapi arahnya ke sana. Jadi gue nggak bisa dengerin dia mau apa tuh, dia ngomong apa tuh, nggak bisa. Di situ gue cuma fokus. Coba tolong orang ini suruh datang. Soalnya gue mau tahu bentuk batunya tuh kayak gimana. Dia harus bisa ceritain detail. Ya kan bentuknya. Gue butuh itu soalnya kan dia yang megang bang. Barang-barang yang kayak gitu kan, apalagi khususnya alami ya maksudnya. Itu kan ada rasanya. Kalau di dunia spiritual ya bang. Ada rasanya, beratnya, terus hawa panasnya. Itu gue butuh itu sebenarnya. Jadi satu-satunya yang gue tangkep waktu itu tuh, gimana kalau kita bikin aja deh yang sesuai apa yang dia mau nih, ya kan, dengan harapan nih gue kasih nih, tapi ntar dulu temen gue dulu keluarin, paling gue cuma bisa ngasih unjuk nih, ini kan yang lo mau kan. Gue juga nggak berani bang
itu kan nipu, kasarnya kan gue nipu ya. Kalau gue kasih begini dia pegang, dia berasa, yang ada ini repot. Teman gue nggak bakal bisa keluar nih. Waktu itu yang gue pikirin tuh cuma kayak begitu. Jadi gue butuh orang itu, tapi sayang banget dia bilang ke temannya tuh, gue nggak mau datang. Gue nggak berani, kata dia. Gue nggak berani, gue nggak mau ikut-ikutan begituan. Padahal yang mulai kan dia. Walaupun itu nemu ya bang, maksudnya kan itu kan ya rezeki-rezekian deh, lo yang nemu apa siapa yang nemu itu kan. Tapi terakhir tuh dia bilang enggak, gue nggak mau ikut gitu-gituan. Padahal dia ngambil batu tuh. Iya. Padahal gue gimana orangnya? itu orangnya tinggi bang, tinggi, hitam, rambutnya keriting panjang. Itu ngambil batu tuh. Iya. Orang Tambun ya? Dan itu orang Tambun. Gue ingat banget itu. Mungkin ada yang kenal ya orang Tambun. Ya, kalau ada yang kenal, gue cuma mau tahu aja ceritanya itu selesai apa enggak. Soalnya setahu gue sebelum barang itu balik nggak bakal selesai. Jadi kalau emang harus dimakan semuanya, dimakan aja mendingan. Atau teman gue nggak selamat, ya kan dia bilang begitu. Itu yang menurut gue tanggung jawab lo mana gitu kan. Ya sekarang kita serahin balikin lagi begini deh. Umur Tuhan yang ngatur. Ya kan belum tentu lo datang niat lo baik nih, iya gue ngambil batunya bentuknya begini kan gue butuh itu. Belum tentu juga dia abis cerita kayak gitu kan mati enggak. Tapi dari situ dia udah nggak berani. Ya kan gue bilang, oh ini nggak pantas jadi teman kan. Akhirnya dia tetap alasannya apa gitu, dia nggak mau datang. Kita rembukan lagi. Siapa yang terakhir jalan bareng dia? Bareng sama yang ngambil batu. Oh gue dapet kenalan dari ini nih. Coba tanya ini. Ditanya lagi sama ini. Akhirnya kita cari-cari info sampai dapetin detail batu yang dia buang. Soalnya batunya masih rawan bang, masih abstrak. Batu yang lo ambil tuh bentuknya bulat, segitiga apa gimana kan nggak ada yang tahu. Akhirnya hasil diskusi itu barulah dapat kesimpulan batu yang dia ambil tuh bentuknya kayak dia segitiga gitu, tapi aneh lah pokoknya, agak tajam gitu, nggak bulat, nggak kotak, nggak apa kan. Oke, di situ gue cuma punya satu solusi itu, kita bohongin si makhluk. Akhirnya gue kembangin, karena waktu itu gue pengen, ya intinya gue cuma pengen selamatin teman gue. Jadi gue bentuk lagi tuh bang, sebisa mungkin, semirip mungkin sama apa yang udah gue lihat. Di situ sih sebenarnya minusnya cuma satu, baunya yang nggak ketahuan itu bau itu barang itu batu. Jadi gue bentuk, gue udah bismillah, pokoknya udah seniat-niatnya. Gue juga berdoa semoga aja ini nggak ketahuan. Kalaupun emang harus ketahuan, gimana caranya gue harus dapetin dulu teman gue. Gue dapetin dulu teman gue karena pas malam itu keadaan badannya Fangi juga udah parah. Jadi dia semenjak sakit itu kan udah nggak pernah kena makan bang. Gue nggak tahu udah dia berobat kemana, dipaksain makan apa enggak. Tapi dari cerita yang gue tahu, dia kan cuma makanin ini, gigitin lidah. Dan ketika dikasih nasi juga nggak pernah mau dimakan kan. Itu lu kira goanya di mana? Kalau feeling gua apa yang gua lihat, gua ngelihat itu kayak ada di daerah Gunung Guntur. Jadi kayak bukit begini, terus ada jalan-jalan setapak begini, terus di sini ada tebing di situ. Menurut lo di situ? Soalnya ketika gua lihat mundur itu banyak makhluk. Makhluk apa yang lo lihat? Jadi di Gunung Guntur itu makhluknya banyak bang, tapi ketika urusannya sama si goa itu ada makhluk kayak makhluk kurcaci gini kecil, dan itu kalau di apa-apain satu dia langsung nambah lagi dua gitu. Jadi setelah beres itu gue ngebentuk nih, setelah udah jadi ya tinggal walau-walam deh, terujung gimana terserah deh. Gue jalan ke depan rumah si Fangi. Jadi lebih mah keluar pintu keluar, di sini kan masih tanah ini yang parkir. Juga di sebelahnya juga ada beberapa petak rumah, termasuk rumah orang yang kemarin mau ini si Fangi kan. Gue di situ gue coba negosiasi ulang terakhir kali di situ. Karena di situ makhluk udah makin banyak. Hitungan gue juga dari pas terakhir Fangi pulang ke rumah sampai badannya limit itu paling cuma beberapa hari. Hitungan gue ngelihat dari kondisi fisik si Fangi ini gitu kan.
Itu makhluknya makin banyak. Makhluknya apa yang kecil itu? Iya, makhluk yang kecil tapi ada yang gede juga. Tapi rata-rata tuh bentuknya orang bang. Nggak ada yang binatang, nggak. Gue kasih unjuk. Ini yang lo mau. Ini kan yang lo cari-cari. Ya kan. Dari mereka ada yang maju satu. Sini. Ini bahasa kita aja ya. Sini balikin. Dia minta begitu. Dia minta apa yang gue pegang. Gue bilang, ini bakal gue kasih kalau temen gue balik. Keluarin temen gue. Teman gue nggak salah. Gue ngasih penjelasan berulang-ulang bang. Kalau bisa dibilang gue mohon sama mereka, ya kan? Gue ngasih penjelasan. Teman gue nggak ngambil. Lo tolonglah, jangan lo siksa orang yang nggak ngambil. Ini lo, gue sampai ngeluarin nih orang yang ngambil nih. Ciri-cirinya udah gue iniin nih orangnya nih. Kenapa nggak lo incer itu? Kenapa lo incer teman gue kan? Dia tetap nggak mau jawab. Akhirnya terakhir gue bilang, ini pulang teman gue balik, keluarin teman gue. Nah nggak lama, gue lihat dari sana datang tuh. Baru di situ mukanya kelihatan jelas bang. Si almarhum, si Fangi teman gue, mukanya lebam-lebam, kayak abis dipukulin. Itu nggak beraturan, rambutnya acak-acakan apa segala macam, dan dia dikawal 2 orang. Ya kan? Nah di situ baru kita nego terakhir. Akhirnya dia maju sedikit, ini gue lempar. Ini gue lempar jauh ke belakang sana. Ini gue lempar, itu langsung gue ambil. Langsung gue ambil begini. Gue masukin ke dalam, ini gue tutup. Pokoknya malam itu ini langsung gue tutup. Gue minta keluarganya buat ada yang sholat, 1, nggak boleh putus. Entah dia sholat sunnah, habis itu langsung ngaji-ngaji. Pokoknya terus ada di samping si Fangi. Ya kan gue minta 1 orang. Kalau nggak salah yang sholat tuh ibunya. Tapi aneh, tetap nggak ada perubahan bang. Walaupun gue ngerasanya gue ngambil, gue bawa masuk ke rumah. Sisanya kan gue udah tinggal pasrah kan. Yang penting ini udah sama gue nih. Tapi dia masih kayak begitu, si Fangi nggak ada perubahan. Tolong sama teman-temannya yang ada di situ, kalau ada kenapa-kenapa tolong kabarin. Gue nggak kuat, gue mau balik. Gue bilang begitu kan, gue izin ke ibunya juga, segala macem. Kita balik. Ya, jadi pas tengah malam, ketika abis gue balik dari sana tengah malamnya, adik gue dikabarin. Ternyata Fangi udah meninggal. Di situ ceritanya simpang siur tuh. Gue nggak tahu detailnya kayak gimana, soalnya gue nggak datang. Gue nggak berani bang datang ke situ. Ketika gue mau datang ke rumah dia tuh, yang langsung gue pikirin, dia ngaku di paha gue udah nggak kuat, dia nangis. Itu doang yang nggak pernah bisa hilang. Ya kan? Akhirnya yang datang adik gue yang perempuan. Di situ ceritanya simpang siur. Ada yang bilang tengah malam dia ngap-ngapan, napas susah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah kata pihak rumah sakit ini kekurangan cairan, diinfus. Tapi nggak ada yang bilang juga sebelum nyampe rumah sakit udah nggak ketolong. Jadi dia meninggal ke arah rumah sakit. Nah itu gue nggak tahu tuh. Nah beberapa hari kemudian adik gue yang cewek ini, emang kalau ada apa-apa kan adik gue yang cewek ini kayaknya ini terus ya, dapat tanda kayak si Fangi mau sakit ini kan adik gue yang cewek. Nah dia mimpi Fangi itu ada di depan rumah. Dia bilang makasih ya, senyum. Dah, gue nggak tahu deh. Gue cuma berharap semoga aja dari kejadiannya waktu itu dia benar-benar keluar dari Gunung Guntur. Jadi dia bisa istirahat dengan tenang, bisa balik. Sebenarnya Fangi itu pernah dibawa ke rumah sakit nggak sih? Jangan dijawab dulu, bakal dijawab di closing. Itu deh guys, sebuah kisah dari Bang Aril ya, dimana akhirnya temannya Fangi itu harus
meninggal dunia. Nah, Bang, mungkin orang pada nanya nih, kenapa sih kok lu segitunya bantuin Fangi gitu? Satu, mungkin kemanusiaan ya bang. Apalagi gue juga sempat kenal sama Fangi. Gue kan tipikal orang yang nggak mau terlalu dekat sama orang, maksudnya pilih-pilih kalau buat temenan. Nah mungkin di satu sisi gue lihat backgroundnya dia, gue lihat wataknya dia, gue lihat kesehariannya dia, itu yang bikin gue ini nggak pantas harusnya diginiin gitu loh. Dia harusnya bisa hidup lebih layak, maksud gue begitu. Nah, sebetulnya Fangi itu udah pernah dibawa ke rumah sakit belum sih? Kalau dari yang gue dapet, kayaknya sempet di awal-awal ya bang. Sempet di awal-awal, tapi nggak ngejawab dia sakit apa loh gitu. Akhirnya dia dapat info buat berobat ke alternatif. Setahu gue begitu. Sampai terakhir tuh yang di Jonggol. Oke. Nah, sekarang lu sempet datang gak sih ke makamnya Fangi gitu? Buat ngelupain cerita ini aja gue nggak bisa bang. Jadi ketika gue inget-inget lagi cerita ini, gue ngerasa bersalah. Dan itu nggak bisa tuh. Yang ada di sini tuh nggak bisa tuh. Setiap gue inget tuh gue selalu inget pahalanya dia di sini. Jadi karena lu merasa bersalah, Iya. lu gak bisa ke makam dia gitu? Saya buat ngilangin itu aja gue nggak bisa, maksudnya. Orang terakhir yang dia ajak ngomong itu kan secara nggak langsung gue. Dia nangis bilang gak kuat, geleng-geleng aja di paha gue. Menurut lu itu dia sadar saat itu? Itu Untuk sadar. terakhir kalinya? Itu sadar walaupun dia nggak bisa ngomong. Itu gue yakin banget dia sadar. Dia ngegeleng bang. Terus air matanya keluar. Berarti cukup lu kirimkan doa aja berarti menurut lu? Iya. Nah, waktu itu kan kalau nggak salah pas dari Erjel naikin itu juga banyak yang ngasih DM gue juga. Facebooknya Fangi tuh. Itu bener apa nggak bang? Kalau buat abang atau enggak buat teman-teman yang lagi nonton nih, mungkin kan ada yang bilang halu apa segala macam kan. Tapi lo boleh cek Facebooknya dia langsung. Dulu kan zamannya Facebook ya bang. Kalau nggak salah itu masih zamannya BBM ya. BlackBerry, Facebook. Nah di Facebook itu mungkin kalau gue berusaha jadi dia ya bang, ketika gue ngeluh sama lo begini nih sama teman gue nih, kok ini gue sakit gitu kan, ini kenapa sih nggak ada yang respon, akhirnya kan lo cuma bisa bikin status, dan itu statusnya nyambung semua. Dia kesakitan, dia sampai akhirnya terakhir kali banyak yang bilang ini tanda-tanda dia pamit gitu. Dia cuma bilang gue duluan ya, tuh. Tapi sebelum status itu dia bilang lagi ini gue sakit, ini gue kenapa ya, kok gue aneh. Itu banyak tuh yang DM gue ngasih tahu tentang Facebook itu ya. Nah tadi lu juga sempet singgung ya, ini kan cerita lu dulu viral di Kaskus nih. Banyak juga yang bilang lu halu katanya. Iya. Tanggapan lu gimana? Sekarang kalau gue mau balas tentang perkataan itu ya bang, omongan dibahas sama omongan nggak selesai. Gue cuma bisa mastiin buat orang-orang yang ngomong lo halu, ceritanya nggak kayak gitu. Gue cuma mau balikin, yang jemput dia siapa? Yang jemput dia gue, nggak ada yang lain. Enggak, karena gue yang malam itu nyari mobil. Terus kalau dia bilang halu, balik lagi bang, ke dunia spiritual kan nggak semuanya satu jalur. Ya, Nggak cuma masa spiritual yang nyata aja kadang nih gelas bisa ada beberapa pandangan ya. iya benar. Menurut gua jelek, menurut lu bagus. Iya, itu kan yang kayak gitu kan juga beda-beda. Oke. Jadi menurut lu udah biarin aja ya. Biarin ini aja. Tapi kenapa pada akhirnya lu angkat cerita ini di Kaskus? Karena waktu itu gue ngerasa udah nggak kuat bang. Ya kan, satu yang kalau gue ketemu orang lain, dia selalu bilang, mereka selalu bilang, enak ya jadi lo ya. Lo bisa lihat ini, bisa lihat itu. Menurut dia, tapi gue yang ngalamin, nggak enak. Lo harus siap dengerin omongan orang.
lo harus siap dibilang ilmu hitam. Belum lagi lo diganggu sama makhluk. Lo kata bisa tidur, kedengerannya kan nggak di sini, ya kan? Gue udah beban kayak begitu, terus gue harus berapa kali ngelihat orang-orang tuh meninggal ada di tangan gue. Itu yang bikin gue nggak kuat. Gimana caranya bel ini bisa hilang? Waktu itu gue cuma cari cara. Gue nggak mau ini jadi beban gue. Oke deh kalau gitu. Makasih ya, Bang udah datang dan bercerita lagi nih. Siap. Di RJ5. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi pada kali ini akan menyimpulkan kalau kisah ini benar-benar Wah, gila sih. ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.